Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat-sahabat petani seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Sahrul di channel YouTube Tupan Sari Organik. Jadi saat ini saya akan mencoba membuat video tentang review pertumbuhan porang yang ada di lahan ini, di mana porang ini sudah memasuki usia ketiga musim tanam, dan porang ini dikembangbiakkan secara tumpang sari. Jadi di lahan ini ada banyak sekali jenis tanaman yang ada di dalamnya. Jadi kita akan melihat bagaimana progres pertumbuhan dari porang ini, apakah benar-benar efektif, apakah sudah tumbuh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang akan kita review di kesempatan saat ini. Ya, jadi sedikit dulu saya ingin bercerita bahwa dari beberapa media-media sosial atau grup-grup petani porang yang ada di media-media sosial, banyak teman-teman yang bertanya jenis tanaman porang efektif ditanam di jenis lahan yang seperti apa. Jadi pilihannya apakah lahan terbuka yang tidak memiliki naungan ataukah lahan yang di dalamnya sudah memiliki naungan. Jadi sebenarnya dari masing-masing jenis lahan yang saya sebutkan tadi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi menanam porang di lahan yang tanpa naungan juga bagus, menanam porang di lahan yang punya naungan juga bagus. Jadi tergantung teman-teman, silahkan memilih, karena di masing-masing lahan ini tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk saat ini kita akan fokus di pertumbuhan porang yang dikembangbiakkan di lahan yang memiliki naungan dan dikembangbiakkan secara tumpang sari di lahan yang sama. Ya kawan, jadi porang yang ada di layar kaca ini, di layar kaca teman-teman ini adalah porang yang sebagian besar ini ditanam di 3 tahun yang lalu. Jadi kalau kita berhitung ke belakang, saat ini porang ini sebagian besar sudah masuk di usia musim tanam ketiga, meskipun sebenarnya di musim kemarin banyak yang sudah dipanen. Jadi yang masuk kategori umbi besar 4 kilo ke atas itu dipanen di musim lalu. Kemudian yang besar-besar ini sebagian lagi dibiarkan tetap berada di lahan, jadi umbinya tetap berada di lahan. Kemudian saat ini di awal musim sudah mulai tumbuh lagi. Jadi kita akan jalan-jalan untuk melihat progres pertumbuhannya. Di antara porang-porang ini memang tidak rata, tidak sama besar, karena ada yang usia tanam masuk di musim ketiga, tetapi karena pada saat itu ketersediaan bibit masih sangat terbatas, sehingga lahan ini hanya ditanami sesuai dengan ketersediaan bibit. Nanti di musim selanjutnya bibitnya sudah bertambah, sehingga dibenahi lagi di sela-selanya, diantaranya ini yang belum ada bibit itu kemudian diisi, sehingga besarannya tidak rata. Kalau yang seperti ini, yang batang besar ini sudah masuk usia 3 tahun, meskipun masih di awal musim ini sudah tumbuh besar, sedangkan yang lain masih banyak yang kecil-kecil seperti yang ada Anda lihat di layar kaca teman-teman. Ya, jadi porang yang ada di lahan ini adalah porang yang dikembangbiakkan secara tumpang sari. Banyak sekali tanaman
lain yang ada di lahan ini tanpa mengurangi produktivitas lahan ini yang komoditas utamanya sebenarnya cengkeh. Kemudian ada juga beberapa pohon kakao, kemudian kopi, ada juga jenis-jenis buah seperti yang ada di layar ini adalah tanaman naga, tapi saat ini belum berbuah. Kemudian masih ada pohon pisang, kemudian jenis tanaman langsat dan beberapa jenis tanaman lainnya. Ya, jadi kenapa itu dilakukan? Pertimbangannya adalah yang pertama keterbatasan lahan. Jadi karena lahan kita terbatas dan lahan yang ada sudah terlanjur ditanami jenis tanaman yang lain, sehingga solusi yang paling efektif dilakukan adalah melakukan pola tanam tumpang sari. Jadi meskipun kita hanya memiliki satu lahan, tetapi bisa dikembangbiakkan secara tumpang sari. Yang penting penataan kita lakukan dengan benar ya. Sedikit gambaran juga kawan-kawan. Jadi dulu sebelum porang ini booming, sebelum Pak Pai di Porang, Pak Pai di Madiun ya, tampil di beberapa TV swasta untuk mensosialisasikan tanaman jenis porang ini. Ini sebenarnya porang di kampung kami di Kabupaten Bantaeng ini sebenarnya masuk kategori tanaman liar, atau bahkan para petani menyebut ini sebagai kategori rumput liar yang menjadi hama atau gulma di lahan-lahan yang biasanya setiap tahun menurut mereka yang punya pengalaman katanya sulit untuk dibasmi. Jadi masuk kategori gulma yang mengganggu tanaman-tanaman lainnya. Tapi setelah booming seperti saat ini, ternyata porang ini menjadi salah satu jenis tanaman primadona yang menjadi buruan banyak petani karena harga yang sangat menggiurkan. Di sekedar informasi, di update harga bibit di sebelum musim tanam kemarin, jadi bibit yang sejenis spora atau dari bunga biji bunga yang kecil dihargai dengan nilai antara 750 sampai 1.200.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk biji katak, harga yang di daerah kami itu antara 150 sampai 350.000 per kilogram. Sedangkan umbi antara 7.000 sampai 13.000 per kilogram. Jadi cukup menggiurkan untuk petani, sehingga tanaman ini diburu oleh para petani-petani di seluruh Indonesia. Jadi lihatlah kawan, bukan hanya tanaman-tanaman seperti cengkeh, kakao dan kopi, tapi di lahan ini di lokasi yang sama, di sekatannya ini ya, pembatas antara yang di sini dengan yang di sebelahnya itu ditanami dengan tanaman nanas seperti yang teman-teman lihat tadi. Jadi banyak sekali di lahan ini tanaman yang dikembangbiakkan secara tumpang sari. Lihatlah kawan. Dan memang ternyata bisa kita lihat progres pertumbuhan di lahan ini. Oh ini dulu kawan. Jadi di lahan
Ini juga ada durian, bahkan ada pohon kelapa yang semuanya produktif. Kan sekarang pohon durian ini sedang berbuah, kawan. Ya, mudah-mudahan bisa bertahan sampai masa panen. Dan di batang ini ada pohon lada atau merica. Lihatlah kawan, ini adalah nanas yang sudah bisa dipanen. Jadi jalan-jalan sambil lihat progres pertumbuhan porang, kita juga bisa mencicipi buah nanas. Sedangkan masih di lahan yang sama, ini adalah pembibitan porang dari biji katak kecil. Ya, demikian kawan video kita kali ini tentang review pertumbuhan porang di lahan yang memiliki naungan atau dikembangbiakan dengan cara tumpang sari. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat petani. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan teman-teman, bisa menjadi referensi, bisa menjadi bahan perbandingan kepada teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, serta titipkan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Barangkali ada yang ingin berdiskusi, ada yang ingin bertanya tentang porang ini, saya persilahkan, saya tunggu komentarnya. Demikian untuk video kali ini. Jayalah petani seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.